sekali karena Ananda sekalian sudah mau berkumpul di kelas ini. Nah, sebelumnya anak-anak tahu kenapa Ananda dikumpulkan? Tidak, karena dikumpulkan ini berdasarkan nilai dari anak-anak ibu yang rapat kemarin ya. Jadi ibu kumpulkan yang nilai-nilainya yang rendah. Nanti kalau nilainya rendah berarti ada masalah. Jadi ibu mengumpulkan untuk akan melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok? Tidak. Sudah pernah konseling kelompok? Belum. Nah, sebelum ibu jelaskan, mungkin Ananda belum saling mengenal ya, karena baru kelas 7 ya. Nah, ini lokalnya beda-beda. Nah, kita mulai dari ibu. Siapa namanya? Kenalkan, nama saya Cindy Permata Ramadhani dari kelas 7-1, panggilannya Cindy. Nah, Cindy panggilannya ya. Suaranya agak dibesarkan ya nak ya. Yang kedua, Kenalkan, nama saya Kenalkia, saya di kelas 7-2, panggilan saya Nara. nah Rara. Ini siapa tadi? Cindy. Ini Rara. Nah, yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Windy Ramadan dari kelas 7-3, panggilan Windy. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Jadi Fatika Sari dari kelas 7-1, panggilan saya Jenny. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dita Mera Kurnia dari kelas 7-2, panggilan Lita. Lanjut. Nama saya Restu Aprina Nampia, saya kelas 7-3, panggilan saya Restu. Nama saya Intan Savitri dari kelas 7-1, panggilan saya Intan. Siapa? Intan. Intan. Nah, sudah semua saling mengenal? Sudah. Nah, mungkin sama ibu sudah kenal? Belum. Nama ibu Senja Ramayona, panggilannya Ibu Yona. Ibu di sini guru BK, guru bimbingan konseling. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan yaitu apa artinya konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu proses pemberian bantuan kepada yang dari ibu sebagai konselor di sini dan Ananda sebagai kliennya, sebagai anggota kelompok, dan ibu sebagai pemimpin kelompok yang nantinya akan mengentaskan masalah yang dialami oleh anggota kelompok, baik itu masalah belajar, sosial atau yang lainnya. Nah, tujuannya nanti konseling kelompok ini agar terhentasnya masalah-masalah yang ada di anggota kelompok ini. Nah, ada beberapa azasnya yang nantinya Ananda itu harus aktif untuk di konseling kelompok ini, dan juga nanti Ananda apa yang kita bicarakan di sini cukup kita aja yang tahu, tidak boleh disebarkan ke yang lain. Bisa paham? Paham. Nah, nantinya kita sama-sama mencari solusi dari masalah yang ada pada anggota kelompok ini. Nah, sebelum itu ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Nah, kita mulai. Nah, yang pertama, ibu silakan diungkapkan apa masalah yang Ananda hadapi pada hari ini. Dipersilakan kepada Cindy dulu. Saya tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Oh, Cindy tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, Nara lagi. Saya tidak bisa berkonsentrasi belajar karena saya tidak bisa memahami pelajaran apa yang dikatakan oleh guru. Oh, apa yang diterangkan oleh guru, si Nara tidak bisa menangkapnya gitu ya. Lanjut. Nilai matematika saya kurang, Bu, karena saya tidak suka belajar matematika. Oh, nilai matematika Windy kurang karena Windy itu tidak suka belajar matematika. Saya tidak suka dengan guru matematika, Bu. Oh, siapa nama tadi? Jenny tidak suka dengan guru matematika. Itu yang menyebabkan nilainya menurun ya. Saya tidak bisa berkonsentrasi karena teman-teman saya ribut. Siapa tadi namanya? Lita tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar, Bu, karena temannya ribut. Saya selalu membuat PR di pagi hari, Bu. Oh, kalau Restu kebiasaan buruknya yaitu membuat PR di pagi hari. Saya malas belajar, Bu, karena ulangan saya dikurangi oleh
belajar karena uang jajannya dikurangi oleh orang tua. Nah, kan Ananda sudah mendengar tadi ada beberapa masalah yang diungkapkan oleh teman Ananda. Kira-kira siapa masalahnya yang paling penting dan kita harus cari solusinya? Restu. Sepakat Restu? Ya, Restu tadi yaitu kebiasaan Restu yang membuat PR di pagi hari. Nah, Restu silakan diungkapkan masalah yang dialaminya. Saya selalu membuat PR di pagi hari, Bu, karena saya malas membuat PR di malam hari. Nah, Restu dia suka membuat PR di pagi hari karena dia malas mengerjakannya di malam hari. Nah, coba sebutkan, kok Restu malas mengerjakannya di malam hari? Yang pertama, saya malas menulis, Bu. Oh, malas menulis. Terus? Yang kedua, saya menonton. Oh, suka menonton. Karena menonton lalu tidak ingat PR. Lalu? Itu saja. Nah, tadi kan berarti apa yang salah tuh? Berarti kebiasaan, perilakunya yang salah. Harusnya kalau membuat PR itu bagaimana? Ada yang bisa mengungkapkan pendapat atau seharusnya Restu ini bagaimana? Siapa? Seharusnya Restu tidak menonton pada malam hari. Seharusnya Restu tidak menonton di malam hari. Lalu apa lagi? Seharusnya Restu membuat jadwal pembelajaran. Seharusnya Restu membuat jadwal belajar di rumah ya. Jadwal belajar di rumah. Lalu seharusnya apa? Seharusnya Restu tidak malas menulis, Bu. Ya, seharusnya Restu tidak malas menulis karena kalau kita siswa ya harus menulis ya. Seharusnya Restu membuat PR pulang sekolah. Nah, Restu harusnya membuat PR setelah pulang sekolah. Setelah diberikan guru langsung dibikin ya, itu maksudnya enak ya. Seharusnya Restu memperhatikan pelajaran apa yang diberikan guru dan Terus? melihat apakah ada tugas atau tidak. Seharusnya Restu memperhatikan tugas yang harus diberikan oleh guru, lalu dilihat lagi ada tugas nggak. Nah, jadi bisa dikerjakan langsung ya, tidak mepet gitu. Selanjutnya, Seharusnya Restu lebih konsentrasi saat ibu mengajar dan mengingat tugas apa yang diberikan oleh ibu. harusnya konsentrasi saat ibu menerangkan di depan dan mengingat ada nggak sih tugas yang diberikan oleh guru gitu. Jadi tadi dapat disimpulkan ada beberapa solusi. Nah, jadi seharusnya Restu bagaimana supaya tidak membuat PR di pagi hari mendadak gitu. Sepulang sekolah saya harus membuat PR, Bu. Sebelum sekolah saya harus membuat PR. Misalnya diberi hari ini langsung dikerjakan ya, itu maksudnya ya. Terus apa lagi Restu? Tidak menonton malam hari, Bu. Tidak menonton di malam hari. Soalnya kan kalau kita menonton di malam hari pasti tidurnya telat, bangunnya juga telat, ya. Nanti ke sekolahnya juga telat. Nah, selanjutnya apa lagi? Membaca buku di malam hari, Bu. Membaca buku di malam hari bagus. Apa lagi? Itu saja, Bu. Ya, membuat tadi ada teman mengatakan membuat jadwal belajar di pulang sekolah, ya Restu. Ya, nah bagaimana perasaan Restu sekarang? Senang, Bu. Senang? Sudah dapat solusinya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang mari kita beri aplaus buat Restu dan kita semangat. Nah, dengan yang tadi sudah diungkapkan masalahnya, sudah dicari solusinya, dan Restu sudah sadar dan sudah tahu sikap apa yang hendaknya dia rubah, dan kita sudah mencarikan solusi dari si Restu. Nah, jadi setelah ini apakah Ananda masih mau ikut konseling kelompok dengan ibu? Lain-lain waktu mau. Nah, jadi besok kita entaskan masalah siapa lagi ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kegiatan yang dapat kita lakukan pada hari ini, dan ibu berterima kasih sekali kepada Ananda sekalian, dan mudah-mudahan Ananda juga
dapat masalah restu ini juga dapat merubah juga kepada sikap-sikap belajar Ananda yang lain ya. Tidak hanya restu yang dirubah di sini, bisa juga kepada Nara atau Windy ya. Paham? Paham. Nah, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.